Dalam perjalanan dengan motor atau kendaraan lainnya, cerita panjang seperti ini bisa jadi teman yang membuat perjalanan terasa lebih berwarna. Setelah kisah Nabi Lut alaihissalam, mari kita lanjutkan dengan kisah Nabi Ismail alaihissalam, putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah Nabi Ismail penuh dengan ujian, ketaatan, dan keberkahan yang menjadi teladan bagi umat manusia. Kisah Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam adalah putra pertama Nabi Ibrahim alaihissalam dari istri keduanya, Siti Hajar. Beliau dikenal sebagai seorang nabi yang sangat taat kepada Allah dan berperan besar dalam sejarah pembangunan Ka'bah, yang menjadi kiblat umat Islam hingga hari ini. Kehidupannya penuh dengan ujian berat yang dilaluinya dengan keimanan dan keteguhan hati. Kelahiran Nabi Ismail. Nabi Ibrahim dan Siti Hajar dikaruniai Nabi Ismail ketika usia Nabi Ibrahim sudah sangat tua. Kelahiran Nabi Ismail menjadi anugerah besar karena Nabi Ibrahim telah lama mendambakan seorang anak. Allah menggambarkan kebahagiaan ini dalam firman-Nya. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang sangat sabar. Namun, kebahagiaan ini tidak berlangsung lama di satu tempat. Allah segera menguji Nabi Ibrahim dan Siti Hajar dengan perintah yang berat. Membawa Siti Hajar dan Nabi Ismail yang masih bayi ke sebuah lembah tandus, yaitu Makkah. 2. Ujian di lembah tandus. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail di lembah yang tidak memiliki air dan tumbuhan. Tempat itu sangat gersang dan sepi. Namun Nabi Ibrahim tetap menjalankan perintah Allah. Ketika Siti Hajar bertanya, apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim menjawab dengan anggukan kepala. Mendengar hal itu, Siti Hajar pun menerima dengan penuh keimanan dan berkata, jika ini perintah Allah, maka dia tidak akan meninggalkan kami. Setelah Nabi Ibrahim pergi, Siti Hajar mulai kehabisan bekal air. Nabi Ismail yang masih bayi menangis karena kehausan. Dalam keadaan bingung dan putus asa, Siti Hajar berlari-lari antara Bukit Syafa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali untuk mencari air atau pertolongan. 3. Munculnya air Zam-Zam. Ketika Siti Hajar berada di dekat Nabi Ismail, Allah menunjukkan tanda kebesarannya. Nabi Ismail menendang-nendang tanah dengan tumitnya, dan dari sana keluar air yang memancar deras. Air itu dikenal sebagai Zam-Zam, sumber kehidupan bagi keluarga Nabi Ibrahim dan generasi berikutnya. Kemunculan air Zam-Zam menarik perhatian kafilah-kafilah yang melintasi daerah tersebut. Dalam waktu singkat, lembah tandus itu menjadi tempat yang ramai dengan kehidupan. Kaum Jurhum, sebuah kabilah Arab, meminta izin kepada Siti Hajar untuk tinggal di sana. Nabi Ismail pun tumbuh besar di tengah kaum Jurhum dan belajar bahasa Arab serta keterampilan lainnya. Kepribadian dan keteguhan Nabi Ismail. Nabi Ismail dikenal sebagai anak yang sabar, patuh, dan penuh ketaatan kepada Allah. Beliau selalu menghormati orang tuanya, terutama Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim mengunjungi Makkah dari Palestina, beliau mendapati Nabi Ismail sudah menjadi pemuda yang tangguh dan berakhlak mulia. Allah memuji sifat-sifat Nabi Ismail dalam Al-Quran, dan ceritakanlah kepada mereka kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi. Ujian pengorbanan Nabi Ismail. Salah satu ujian terbesar dalam kehidupan Nabi Ismail adalah perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Dalam sebuah mimpi, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk mengorbankan Nabi Ismail sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Nabi Ibrahim mendekati putranya dengan penuh kelembutan dan berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." 2. Dengan keteguhan hati, Nabi Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Keduanya pun bersiap melaksanakan perintah Allah. Nabi Ibrahim membaringkan Nabi Ismail dan menghunus pisaunya. Namun, Allah menggantikan Nabi Ismail dengan seekor domba sebagai bukti diterimanya pengorbanan mereka. Allah berfirman, "Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." 6. Pembangunan Ka'bah. Setelah peristiwa pengorbanan, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mendapat perintah Allah untuk membangun Ka'bah, rumah pertama yang didirikan untuk beribadah kepada Allah.
Proses pembangunan Ka'bah menjadi momen istimewa bagi ayah dan anak tersebut. Dalam pembangunan ini, Nabi Ismail membantu dengan membawa batu, sementara Nabi Ibrahim menyusunnya. Mereka berdoa kepada Allah, "Ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami. Sesungguhnya Engkau adalah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui." Al-Baqarah. Ka'bah menjadi simbol tauhid dan pusat ibadah bagi umat Islam hingga saat ini. Nabi Ismail sebagai pemimpin kaum Arab Manab. Nabi Ismail menikah dengan seorang wanita dari kaum Jurhum dan memiliki keturunan yang menjadi nenek moyang bangsa Arab. Beliau hidup sebagai nabi di tengah masyarakatnya, mengajarkan tauhid, kebaikan, dan moralitas yang luhur. Nabi Ismail dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Beliau memimpin kaumnya dengan nilai-nilai keimanan yang kokoh, dan masyarakatnya hidup dalam kedamaian dan keberkahan. Pelajaran dari kisah Nabi Ismail alaihi salam. Kisah Nabi Ismail mengajarkan banyak hal kepada kita. 1. Ketaatan kepada Allah. Nabi Ismail menunjukkan bahwa ketaatan kepada Allah harus di atas segalanya, bahkan nyawa sekalipun. 2. Kesabaran dalam menghadapi ujian. Nabi Ismail dan keluarganya menjadi teladan dalam menghadapi ujian hidup dengan penuh kesabaran dan tawakal. 3. Pentingnya doa. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail selalu menyertai setiap amal dengan doa, mengajarkan kita bahwa keberhasilan hanya datang dengan izin Allah. Itulah kisah panjang Nabi Ismail alaihissalam yang penuh dengan ujian, keberkahan, dan pelajaran berharga. Kalau perjalanan masih jauh, kita bisa lanjutkan ke kisah Nabi berikutnya. Bagaimana? Makin seru, bukan?